penting kita camkan bersama bahwa muhasabah dan introspeksi diri membutuhkan kepada ilmu. Bagaimana mungkin seseorang menghisap dirinya sementara ia tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram? نزه الله تعالى عن شبيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan bulan keberkahan. Dan bulan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan bulan taubat daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi di alam ini. Dia senantiasa mengetahui seluruh keadaan hamba-hambanya, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Karenanya, hamba yang beruntung dan berbahagia adalah hamba yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang pada petunjuknya, berpegang pada ajarannya, dan berpegang pada bimbingannya. Hamba yang sukses dan selamat adalah yang takut akan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maknanya, adapun orang yang takut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ikhwani wa akhwati fillah, salah satu sebab utama seseorang takut akan dihisab di akhirat dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu adalah dengan senantiasa muhasabah atau introspeksi diri dan mengawasi dirinya. Muhasabah yang sejati adalah muhasabah yang pahit, yakni berani mengatakan dan melakukan suatu kebenaran walaupun terasa sangat berat. Sebahagian orang ketika memulai memuhasabah dirinya, ia memperdapati dirinya telah mengambil hak orang lain. Ia memperdapati dirinya telah mengambil tanah orang lain. Dan ia memperdapati dirinya telah melanggar hak-hak orang lain. Dan ketika dia ingin mengembalikannya, terasa sulit baginya, sehingga menjadi pahit untuk dilakukannya. Andai saja ia mengikuti nasihat daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu."
Wazinu anfusakum qabla an tuzanu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu nufusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya akan lebih ringan bagi kalian di hari perhitungan kelak jika kalian menghisab diri kalian hari ini. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari itu kalian akan dihisab oleh Allah. Tiada suatu pun dari kalian yang tersembunyi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Oleh karena itu, barang siapa yang memuhasabah dirinya di dunia, maka akan terasa ringan baginya urusan di akhirat. Dan konsekuensi dari muhasabah diri, jika kita berbuat maksiat, adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah. Sesungguhnya manusia di dunia ini senantiasa berada dalam jihad melawan hawa nafsu, melawan syaitan, baik dari kalangan manusia dan jin, serta melawan dunia yang fana ini. Dalam sebuah pertempuran, manusia bisa saja terluka. Namun, yang benar-benar membinasakan adalah ketika ia duduk diam dan malas untuk berjuang. Setiap hari, begitu kita bangun dari tidur kita, sesungguhnya kita kembali ke dalam medan perang. Kembali ke dalam medan pertempuran. Dan akhir dari pertempuran ini hanyalah ketika ajal kita telah tiba, bukan sebelumnya. Sebagian orang menyangka bahwa jika ia telah salat, jika ia telah berpuasa, jika ia telah bertaubat kepada Allah, maka ia terbebas dari godaan syaitan dan selamat dalam pertempuran ini. Padahal Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika sakitnya menjelang wafat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman, beliau memandang ke sudut rumah sambil berkata, La, laisa ba'du, la hatta amut. Tidak, belum sekarang. Tidak, sampai aku mati. Saat itu putranya bertanya kepadanya, wahai ayah, apa yang terjadi? Apa yang ayah lihat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Inna syaitan qaimun bihidai yaqul, Ya Ahmad, futtani, wa ana aqul, la, laisa ba'du, la hatta amut. Sesungguhnya syaitan berdiri di sampingku, seraya berkata, wahai Ahmad, engkau telah terbebas dariku. Maka aku menjawab, tidak, belum sekarang. Tidak, sampai aku mati. Ikhwani wa akhwati fillah. Maka dari itu, marilah kita menghisap dan memuhasabah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar tanpa telinga dan maha melihat tanpa mata serta maha mengetahui segala sesuatu. Tiada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Maknanya, orang yang cerdas adalah
yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas dan bijak adalah orang yang menghisap dirinya di dunia sebelum ia dihisap pada hari kiamat. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang tidak menahan dirinya dari syahwat, tidak mencegahnya dari perbuatan haram dan kesenangan yang terlarang. Walaupun ia banyak dosa, ia berangan-angan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Namun penting kita camkan bersama bahwa muhasabah dan introspeksi diri membutuhkan kepada ilmu. Bagaimana mungkin seseorang menghisap dirinya sementara ia tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram? Apakah kita pernah mendengar ada sebuah perusahaan yang menempatkan seorang akuntan yang tidak mampu membedakan antara kerugian dan keuntungan? Tentu tidak. Ada seseorang berkata, aku hanya memiliki 100.000. Lalu aku melihat seorang fakir meminta uang. Kemudian aku memberinya 100.000 itu. Setelah berjalan sedikit, aku menemukan uang 1 juta tergeletak di jalan. Kemudian dia berkata, itu karena aku telah bersedekah kepada fakir tadi. Padahal ucapan ini bertentangan dengan syariat. Seandainya ia memiliki ilmu, tentu ia tahu bahwa dalam syariat Allah, hal tersebut dikatakan adalah barang temuan, luqatah, dan tidak boleh ia mengambil serta mempergunakannya sebelum menanyakan dan mencari pemiliknya sesuai dengan rincian yang telah disebutkan oleh para ulama. Orang seperti ini, jika ia hendak menghisap dan memuhasabah dirinya, maka ia tidak akan mampu melakukannya, sebab ia tidak bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Saudara-saudari seiman, jika kita telah memiliki ilmu dan mampu membedakan antara yang halal dengan yang haram, maka kita akan menang melawan hawa nafsu dan menang melawan syaitan. Dengan itu, Allah Ta'ala akan menolong kita menghadapi musuh-musuh kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dosa kita diampuni olehnya, dan kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.